Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri tema memberkati Yahweh. Ini tema yang diberikan kepada saya. Untuk mendasari firman Tuhan ini kita akan buka di dalam kitab Tehillim pasal 134 dan kita akan membaca di ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tehillim atau Mazmur 134 ayat 1 sampai 3 demikian bunyinya. Nyanyian pendakian, lihatlah, berkatilah Yahweh, hai semua hamba Yahweh yang berdiam di bait Yahweh pada malam hari. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan berkatilah Yahweh. Biarlah Yahweh memberkati engkau dari Sion. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Kita sambung pasal 34 ayat yang kedua di kitab yang sama, kitab Tehillim. Aku mau memberkati Yahweh sepanjang waktu. Kepujiannya senantiasa ada di mulutku. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Saudaraku yang terkasih, seringkali yang kita dengar dari sejak dulu, selalu kalimat kita diberkati Bapa Yahweh. Atau kita minta diberkati, tetapi di ayat ini justru sebaliknya, kita memberkati Bapa Yahweh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin kita bisa memberkati Bapa Yahweh? Apabila kita melihat dari sudut pandang bahasa umum, artinya bahasa non-Yahudi, maka yang ada di pikiran kita adalah orang yang berhak diberkati itu adalah Tuhan memberkati kita. Tapi bukan kita yang memberkati Tuhan. Namun kalau kita melihat dari konsep dan pola Ibrani, maka akan memiliki gaya berpikir yang berbeda. Nah, saudara yang terkasih, tentu saja kalau kita bisa memberkati Bapa Yahweh, pasti ada sesuatu hal yang sangat luar biasa yang Bapa Yahweh berikan kepada kita. Maka di sana ada timbal balik, saudara-saudara. Coba saudara perhatikan di ayat-ayat tadi, ya. Saya baca ulang. Ketika saya membaca pelan, kita akan mengerti makna di dalamnya. Yahweh, lihatlah, berkatilah Yahweh. Hai semua hamba Yahweh yang berdiri di bait Yahweh pada malam hari. Perhatikan, angkatlah tanganmu ke tempat kudus, berkatilah Yahweh. Biarlah Yahweh memberkati engkau dari Sion. Nah, ini ada timbal balik antara ayat 2 dan ayat yang ketiga. Nah, di pasal 34 ayat 2 dikatakan, aku mau memberkati Yahweh sepanjang waktu. Artinya tidak bisa dibatasi lagi, saudara. Kita bisa memberkati dengan jam berapapun, kapanpun, dan dimanapun. Lalu bagaimana konsep pola Ibrani dalam hal ini? Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian bagaimana memberkati Bapa Yahweh itu. Ini mana ke sini ya? Ini apa ke sana? Oh. Coba on ini. Oke. Ya, nah saudara lihat caption itu, ya. Kalau kita melihat kata berkat, itu ditulis dengan 3 huruf Ibrani, yaitu bet, res, dan kaf. Itu kafnya kaf akhir ya, jadi lurus ke bawah kayak bet ya. Tapi kalau bet kan ada celoteng, ini lurus ke bawah. Ya. Baruk atau barak.
Nah, sekarang kalau kita mau lihat dari simbol-simbol ini, cukup menarik, saudara-saudara. Bet itu simbolnya adalah rumah, atau tenda, atau kemah. Res itu kepala, dan kaf itu adalah tangan yang terbuka, ya, palm of hand, atau bau itu menunduk ke bawah, menunduk. Ya. Jadi ini punya arti yang sangat luar biasa. Kita sering dengar kata Betel, Bet itu rumah, El itu Elohim atau rumah Elohim. Nah, kita juga mendengar kata Ros Hasanah. Ros Hasanah itu diambil dari kata res, res itu kepala. Sama seperti itu kan simbolnya kepala ya. Yang ini saudara-saudara, nah ini res. Ya. Ini kepala. Ros Hasanah itu res kepala, ha artinya itu, sana artinya tahun. Jadi tahun kepala itu. Maka dikenal kalau perayaan Ros Hasanah atau Yom Teruah itu artinya tahun baru. Nah sekarang saudara-saudara kata kaf. Kaf itu adalah telapak tangan. Telapak tangan yang seperti ini. Ya. Untuk memberkati dan untuk merendahkan diri. Jadi kalau kita ambil sebuah kalimat dari 3 huruf ini, maka kita akan temukan rumah. Itu yang saya kasih garis merah ya, ini rumah itu juga bisa berarti warisan. Diberikan kepada siapa? Kepada orang yang kepalanya saya letakkan di telapak tangan. Nah ini ketika Bapak Yahweh memberkati kita, itu berarti dia memberikan sesuatu warisan untuk kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih, seperti kita ketahui bahwa huruf-huruf Ibrani itu berbeda dengan huruf Latin. Kalau huruf Latin, A ya cuman A saja, B cuman B, tapi huruf Ibrani, dia punya hurufnya sendiri, dia punya nilai atau value atau gematria, dia juga punya piktograf, dan dia juga punya filosofi. Sangat berbeda. Jikalau kita mau melihat dari sudut pandang pola Ibrani. Nah, saya ambil contoh seperti ini ya. Ini ada piktografnya ya. Seperti ini, Alef itu simbolnya adalah kepala sapi. Nah, ini bicara tentang kekuatan, strength, atau leader, atau something divine, sesuatu yang bersifat ilahi. Bet, ini juga ya, rumah atau keluarga atau di dalam. Gimel itu kaki, onta dan sebagainya. Ini cukup menarik saudara. Nah inilah yang saya katakan bahwa huruf Ibrani itu bukan cuma hurufnya saja, tetapi dia juga punya simbol, dia juga punya filosofi, tapi dia juga punya nilai gematria. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 10, maka bukan 11. Tetapi 20, 30, ya, 40, 50, 60. Setelah 100, maka bukan 110, tapi 200, 300, 400. Begitu saudara. Saya berharap saudara bisa paham akan pola huruf Ibrani itu. Nah sekarang kita akan bicara kembali tentang masalah baruk atau barak atau berkat. Kalau kita melihat kata baruk atau barak, maka kita tentu tahu bahwa jumlah nilainya itu adalah 222. Nah lalu apa maksudnya? Nah saudara lihat ya. Kenapa 220? Bet ini kan 2. Res ini kan 200. Ya. Shin, kata bless ini ya. Ini
20. Ya. Jadi, sorry ini kaf ya, ini Ibrani kuno, saudara. Nah ini bacanya diberkati, itu nilainya 222. 222. Lalu nilai yang 222 itu apa? Nah ketika kita melihat lebih dalam, maka kita akan menemukan adanya fire of God atau api Tuhan, saudara-saudara. Kemudian, arti dari 222 ini juga breakthrough. Breakthrough itu terobosan. Jadi yang dimaksud terobosan adalah apa saja yang terbendung, apa saja yang tertutup, diterobos. Diterobos oleh siapa? Oleh apinya Tuhan. Kemudian blessing, memberkati, dan wisdom atau hikmat. Nah ini memiliki sebuah kalimat yang sangat menarik sekali, saudara-saudara. Sekarang kalau kita sudah berhenti di sini saja, saya akan membuat sebuah pertanyaan. Apakah yang sedang terjadi dalam hidup saudara? Apakah hari ini ada sesuatu yang menghalangi perjalanan hidup kita? Seperti kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali orang yang isi ucapannya selalu mengeluh, saudara-saudara. Di mana-mana. Dan selalu yang dikeluhkan itu adalah masalah ekonomi. Saya harus mengakui bahwa kondisi ekonomi di dunia ini memang sedang lesu. Ekonomi di dunia ini bahkan nyaris pingsan dan mati. Berita-berita di luaran mengatakan bahwa nanti sistem uang cash akan dihilangkan dan sebagainya. Tapi sekarang kita harus tahu juga, saudara. Kalau dunia mampu menakut-nakuti kita, berarti Tuhan pun mampu membuat sebuah terobosan yang luar biasa. Nah selama ini yang kita dengar, itu hal-hal yang negatif. Saya ambillah sebuah contoh. Ketika bangsa Israel dikejar oleh tentara Mesir, pertanyaan saya, bangsa Israel takut nggak saudara? Halo? Takut ya? Kenapa harus takut? Karena dia melihat tentara Mesir yang datang mengepung dengan kekuatan penuh, kekuatan militer penuh, dan dia bukan cuman mau membawa untuk pulang, tapi mau membunuh, khususnya Moshe yang harus dibunuh. Semua orang ketakutan. Mereka gemetar. Bukan cuman hanya ketakutan, tapi mereka hopeless, gak ada tempat untuk berlindung. Mereka lupa bahwa antara bangsa Israel dengan orang Mesir itu ada sekat. Sekatnya itu adalah Bapak Yahweh yang membentuk tiang awan dan tiang api. Loh seharusnya yang dilihat oleh bangsa Israel jangan lihat yang nun jauh di sana. Yang di belakangnya sendiri ada kok, kenapa lihatnya jauh? Ini yang sering terjadi bagi orang-orang percaya. Yang disorot, yang difokus, bukan kedahsyatan Bapa Yahweh. Tetapi yang disorot adalah musuh-musuhnya yang sedang garang dan bernafsu untuk membunuh. Nah ini sebabnya ketika seseorang sudah dikuasai rasa takut, aura mereka semua menjadi ketakutan, yang terjadi adalah berkat-berkat atau pintu-pintu mujizat itu ketutup total. Sehingga yang disalahkan Tuhan. Mereka akan berkata katanya Tuhan itu dahsyat. Katanya Tuhan itu luar biasa. Katanya Tuhan itu maha segalanya. Tapi kok saya kalah? Ya kalau orang seperti itu Tuhan bisa ngomong, loh katanya kamu percaya kepadaku, kok kamu lihatnya musuh? Betul nggak Bapak Ibu? Ayo sekarang kita lihat dalam diri kita masing-masing. Kita mau jujur, apa yang sedang terjadi saat ini? Orang ditakut-takuti sana sini. Saya dari dulu sejak ada corona nggak pernah takut. Saya juga nggak mau pakai masker.
Karena saya tahu itu bohong semuanya. Ya. Dan saya tahu bahwa hidup nyawa saya ada dalam tangan Tuhan. Saya ngurusin orang yang katanya corona di isolasi. Ya saya biasa-biasa saja. Sampai hari ini nggak mati-mati tuh saudara. Kenapa? Karena saya tahu hidup saya itu ada dalam kekuatan tangan Tuhan. Tapi coba saya sering melihat ya, sampai hari ini orang masih tutupan semua. Lalu apa yang ditakutkan? Ayo. Pertanyaannya, where is your God? Where is your great Elohim? Di manakah kemahakuasaan Tuhan? Saya pernah didatangi oleh banyak pejabat, 15 pejabat datang. Satu-satunya yang tidak pakai masker saya. Saya justru akan tunjukkan kepada mereka. Dan saya tidak takut, saudara-saudara. Saya selalu berpikir, paling-paling mati saja kok takut. Mati hari ini, mati besok, mati lusa sama saja. Cuman kalau ke bank ya saya harus turut. Ya, karena di bank kan aturannya mesti tutup mulut, ya toh. Tapi tak tutup mulutnya saja, hidungnya tidak. Maka saya pernah bikin sindiran begini, saudara. Ketika sehat, ketika sakit, cari oksigen. Tapi begitu sehat, oksigennya ditutup. Situ waras, tak gituin. Saya bikin status seperti itu, saudara. Sekarang kalau dipikir secara logika, benar nggak omongan saya? Kok nggak ada yang jawab? Ya. Ketika kita sakit, yang dicari apa? Oksigen, toh benar nggak? Tapi ketika sehat, kok oksigennya ditutup? Loh, apa sih ditakuti? Sudah lucu kan? Logika nggak masuk, saudara. Kalau mau tutup mulut, tutup, ya tangan pakai sarung tangan, betul nggak? Itu baru benar. Mulutnya ditutup, tapi tangannya jual beli, pakai uang, bisa kena nggak? Ya bisa. Saudara tahu nggak? Itu pola dari satanik loh. Jarak harus berapa itu? Yang namanya social distancing. Saudara tahu nggak? Itu ritual satanik loh. Itu jaraknya sebetulnya 6,6 kaki. Sekitar hampir 3 meter. Ditutup mulut itu simbol perbudakan. Kita nggak bisa lihat senyuman orang. Ya kan? Padahal ketika kita senyum dengan seseorang, kita akan terima berkat. Karena ada transfer spirit. Tapi semua direkayasa sedemikian rupa. Sehingga orang dibikin ketakutan di sana sini. Lalu apa bedanya dengan bangsa Israel yang melihat musuh orang Mesir yang ada di belakang. Sementara di belakangnya dia persis ada sekat, ada tiang api. Dan selama ada sekat, tidak akan pernah orang Mesir bisa menjamah tubuh orang Israel. Kalau kita yakin ada sekat, nggak akan pernah bisa jamah kita, saudara. Karena ketika seseorang itu ditakut-takuti, maka imunitas orang itu turun. Dan ketika turun, dia mati. Korbannya sudah banyak. Tapi orang sampai hari ini tidak tahu menahu. Saya berani terang-terangan, saudara lihat video-video saya. Sampai berkali-kali di take down sama YouTube, saudara. Bahkan pernah sampai dihilangi total. Tapi saya sebagai seorang gembala, saya harus memberitakan kebenaran apapun resikonya. Itu baru iman, saudara-saudara. Saya pernah dikasih tahu oleh seseorang, ada seorang pendeta khotbah. Mulutnya ditutup popok double, saudara. Kasih face shield. Pasang akrilik sisan. Padahal dia sendirian di panggung kayak begini. Kalau saya jadi jemaat, saya keluar. Itu tanda bahwa pendeta itu sedang menebarkan ketakutan kepada jemaat. Harusnya pendeta itu memberitahu, jangan takut, jangan takut. Seperti Tuhan ngomong sama manusia. Lebih parah lagi sekarang ada
gereja-gereja yang berani tolak jemaat hanya karena tidak menerima tanda bilangan binatang itu. Mengerikan sekali, saudara. Oleh karena itu, disinilah sebetulnya letak iman kita itu ada di mana. Waktu yang lalu, ada orang yang ngomong sama saya begini, wah Pak Lukas kok sering nyinggung kayak gitu ya, saya sudah terima kayak gini bagaimana. Saya bilang salahmu sendiri, kamu nggak dengar saya. Jangan merasa tersinggung dong. Saya kan memberitakan kebenaran, apa perlu saya ngomong, ayo mulai sekarang pasang tanda 666 semua. Ya tidak dong. Sebagai gembala saya mesti harus memimpin jemaat dengan pola yang benar. Ini loh saudara-saudara, kenapa kata bless itu dalam sekali artinya. Ya. Maka di sini ada yang namanya fire of God. Inilah kunci utamanya ini. Api Tuhan inilah yang akan menembus segala hambatan, rintangan, sehingga memberkati dan memberi hikmat. Bayangin saudara-saudara, ini api Tuhan itu nggak bisa ditutup dengan cara apapun. Hari ini ekonomi berantakan, jangan khawatir. Jangan melihat berantakan, tapi lihat api Tuhan yang siap menerobos. Saya meyakini, kondisi serendah apapun, tangan Bapak Yahweh itu Maha Kuasa. Dia sanggup mengangkat kita ke tempat yang tinggi. Ada lagi orang yang ngomong sama saya begini, Pak Lukas, katanya kedatangan Tuhan sudah hampir. Lo kok bangun geden-gedenan? Saya bilang, saya akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Perkara datang atau tidak itu bukan urusan saya. Yang urusan saya lakukan. Saya punya urusan, saya ingin memberi yang terbaik. Dan saya katakan akan muncul di Indonesia. Ada kehilat terbesar dan terindah di dunia. Yaitu di Magelang. Dan sekarang sudah terus naik. Dikerjakan siang malam, pagi, siang, bahkan sampai jam 9 malam. Dulu bahkan ngerjain sampai jam 12, jam 1 malam. Karena ribut jadi diprotes sama tetangga. Sehingga diturunkan, nggak boleh sampai lewat jam 9 malam. Kerja terus siang malam, kebut saudara. Kita kejar-kejaran dengan waktu. Jadi saya melakukan porsi saya, Tuhan lakukan porsinya Tuhan. Berilah yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Hidup kita itu tidak lama loh saudara. Yang paling penting untuk kita hidup tidak lama dan kita sadar apa yang kita lakukan, benahi kehidupanmu yang benar. Kita perlu, makanya setiap kali ada perayaan Yom Kippur, di tempat saya selalu, entah saudara melakukan apa tidak. Di tempat saya selalu saya bilang sama jemaat, tulis dosa-dosa saudara. Catat itu semua, lalu buang, nanti saya bakar. Dan itu hasilnya sangat luar biasa. Terobosan-terobosan dahsyat terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Ini loh saudara, kuncinya ini ada ini 4. Ketika api Tuhan itu sudah hidup, dengan kita memberkati Tuhan, maka dia akan mampu melakukan terobosan-terobosan apapun yang mampet dalam hidup kita. Ekonomi mampet tembus. Kira-kira Tuhan mampu nggak ya nembus ekonomi yang mampet, saudara? Mampu. Wong dia Maha Kuasa kok. Justru di saat-saat seperti inilah Tuhan itu mau pamer sama setan. Bahwa aku membedakan umatku dengan yang lain. Sama seperti bangsa Israel yang ada di tanah Goshen. Orang Mesir semua ketakutan, kelabaan, banyak yang mati. Tapi bangsa Israel di tanah Goshen tetap tenang. Kita punya ayat yang hebat. 1.000 orang rebah di sisi kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, namun hal itu tidak akan pernah mengena engkau. Dan saya berharap, amin itu tidak hanya di Kehilat, tetapi ketika di rumah, ketika saudara berhadapan dengan masalah, saudara pun berani berkata,
Amin, pasti jadi. Tuhan itu saat ini sedang menuntut sesuatu dari kita, yaitu apa? Sifat kita yang berani, saudara. Radikal. Karena kita tahu bahwa waktunya begitu singkat. Jangan sampai kita ketinggalan. Sekali ketinggalan, sengsaranya luar biasa. Tiap-tiap hari saudara akan dikejar ketakutan. Apalagi nanti, saya punya agendanya loh, agenda mereka. Dan saya katakan puncaknya nanti, dia berkuasa total di tahun 2030. Total di situ. Bahkan sekarang malah bisa lebih singkat lagi, saudara. Karena beberapa waktu yang lalu saya lihat agenda mereka yang seharusnya bulan itu sudah terjadi. Bulan itu sudah terjadi. Jadi ada percepatan. Ya kalau ada percepatan, Tuhan juga bisa bikin percepatan. Tuhan katakan apa? Jika waktunya tidak dipersingkat, maka segala yang hidup tidak akan tahan sekalipun untuk orang-orang pilihan. Mereka percepat, Tuhan juga percepat. Maka sekarang inilah saatnya untuk mata rohani kita total kita tujukan kepada Bapa Yahweh. Kuncinya ini satu, saudara. Fire of God, ini dahsyatnya luar biasa. Sekarang saya kembali ke kisah ini. Ketika mereka sedang ketakutan, apa yang mereka lakukan? Teriak-teriak. Mose, emangnya di Mesir tidak ada kuburan? Kamu kubur aku di sini. Kita mau kemana? Orang segini banyaknya. Itu mereka bawa rombongan itu sekitar hampir 3 juta, saudara. Kenapa saya katakan 3 juta? Karena itu sampai ada bangsa-bangsa lain yang ikut dia. Dan yang luar biasanya, ketika Mose sedang didesak terus, Tuhan bilang, angkat tongkatmu, belah lautan Kolsom. Dan lautan itu dibelah, saudara. Selama ini yang kita tahu, lautan Kolsom itu hanya dibelah satu yang kita lihat, saudara. Tapi kalau saudara lihat di dalam kitab Yasher atau kitab Yasar apa kitab Henok, lupa saya. Di situ dikatakan bahwa lautan Kolsom itu dibelah menjadi 12 belahan. Secara hukum logika sudah nggak masuk, saudara. Kalau yang dibelah cuma satu belahan begini, orang akan berkata, ini khususnya dari Christian Science ya, saya pernah dengar. Itu Mose itu pinter. Kenapa? Karena dia itu membelah lautan, itu sebetulnya ketika bertepatan, ketika dia angkat tangan, datang angin dari selatan yang membelah lautan itu. Mereka selidiki bingung, saudara. Tapi kalau membelah lautan seperti itu karena angin, tidak mungkin sampai berjam-jam. Apalagi kalau kita ngikutin dalam kitab lain yang dikatakan 12 belahan, lebih masuk akal lagi. Kenapa? Karena memang jumlah orang yang ikut Mose kan banyak, saudara. Nggak mungkin cuma hanya satu belahan. Dan itu secara hukum logika tidak masuk akal sama sekali. Sekarang yang jadi pertanyaan, saudara pingin nggak menerima hal-hal gaib yang tidak masuk akal? Lah, saya selalu ingin punya interaksi dengan jemaat. Kadang-kala jemaat cuma hanya dengar, oh iya benar juga ya. Begitu ditanya, ya. Nggak ada respon sama sekali. Alam semesta juga tidak merespon, saudara. Saya paling suka dengan jemaat yang responsif. Saudara ingin menerima terobosan, amin. Alam semesta tangkap kita. Tapi kalau enggak, amin enggak ya? Bener enggak ya? Kayaknya enggak bener deh. Di luar pikiran kita tuh, masa iya sih seperti itu? Selama kita yakini kekuasaan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Saya cerita sedikit, saudara.
pada waktu tahun 2000 saat pertama kali saya mengenal nama Bapa Yahweh. Baru baca traktat saya tidak bisa tidur. Saya langsung, karena saya orangnya senang buka hati. Saya senang belajar. Ketika saya terima traktat dari Pak Dr. Suradi, itu saya buka, saya ngomong pada diri saya penipu besar. Kenapa? Karena saya selama ini memberitakan nama asing yang bukan dari Israel. Langsung saya buka hati, ini benar. Dan saya ibarat seperti saya ada di dalam gua, dan di sana ada titik putih. Itu tanda bahwa itu cahaya matahari. Dan saya tidak mau duduk di dalam gua terus. Saya datangin itu titik putih. Saya temukan itu titik putih. Dan terkuaklah semakin lebar. Saya datang ke tempat Pak Dr. Suradi. Saya bilang, Pak, tolong jelaskan lebih dalam dengan saya tentang siapa makhluk ini. Dia ceritakan semua. Langsung saya ambil keputusan. Saya melarang memanggil nama asing untuk disuarakan di panggung ini. Reaksinya begitu dahsyat, apalagi saya orang pertama secara institusi gereja yang berani menyampaikan itu. Jemaat lari, bayangin saudara, 1.500 jemaat turun tinggal 120. Itu yang ditakutin pendeta. Saya tidak takut. Ada orang di luaran ngomong, lihat tuh Pak Lukas, panggil nama Bapak Yahweh katanya. Miskin dia ditinggal lari sama jemaat. Saya dengar langsung saya bilang, saya miskin? No, makin kaya itu iya. Dan Tuhan buktikan saudara. Pelayanan saya itu ditutup. Saya pelayanan di Semarang, itu di gereja-gereja besar loh. Saya nggak perlu sebut namanya, saudara pasti tahu. Ada 3 gereja besar yang saya layani di kota Semarang ini. Di Solo juga saya layani 2 gereja besar. Mereka tutup semua pelayanan saya. Kembali lagi, fire of God. Dia lakukan terobosan, breakthrough. Saya malah memberikan seminar nama Yahweh pertama kali di Manado. Waktu itu di Hotel Tentomboan. Belum cukup sampai di situ, tembus lagi sampai ke Tahuna, perbatasan Filipina. Nembus lagi sampai ke Australia. Nembus lagi sampai ke Eropa. Manusia boleh menutup pelayanan saya, tapi kalau Bapa Yahweh yang membuka, tidak ada kekuatan yang bisa menutup. Begitu juga saat ini. Kalau saudara yakin, kuncinya cuma satu, memberkati Yahweh. Hanya itu kuncinya, saudara. Apapun hambatannya, apapun kesulitannya, saya katakan Bapak Yahweh itu maha kuasa dan dia hidup. Dan dia melihat hati saudara masing-masing. Luar biasa. Ketika saya mau ke Eropa, visa saya bersama istri sudah keluar. Saya backpacker loh, saudara, berdua loh. Apakah duit beli tiket pesawat sudah ada? Belum. Tapi tiba-tiba ada berkat sehingga kami bisa beli tiket. Backpacker cuman berdua, saudara. Kalau ikut tur mending tinggal duduk, tahu nyampe. Ini enggak, berdua. Sampai yang belakangan, saya masuk 6 negara. Dari sini ke Malaysia, 1 negara. Dari Malaysia ke Belanda, 2 negara. Dari Belanda ke Spanyol, 3. Dari Spanyol ke Jerman, 4. Dari Jerman ke Swiss, 5. Dari Swiss ke Austria, 6. Dari Austria balik lagi Swiss, Swiss pulang Indonesia. 6 negara, saudara. Dan Tuhan izinkan hal itu untuk membuktikan. Dan sekaligus saya berpikir, Tuhan kasih hadiah itu luar biasa loh. Keberanian saya dalam menyampaikan firman.
Tuhan kasih hadiah, jalan-jalan ke Eropa, sekaligus memberitakan nama Yahweh. Saya membaptis 15 orang di Switzerland. Atas nama Yahweh. Luar biasa, saudara. Tuhan itu kalau sudah bikin terobosan, gak main-main. Apinya tidak ada yang bisa menghambat sama sekali. Saya pernah mendengar seorang pendeta yang berkata begini, saya ketemu Yahweh saat saya ada di surga. Di sana nggak ada Allah, Yesus, adanya Yahweh, Yeshua. Tapi ketika dia memberitakan di tempat umum, dia bikin pernyataan yang berbeda. Dia katakan, Yahweh saya panggil, Yeshua saya panggil, Allah saya panggil, Yesus saya panggil, Elohim saya panggil, Hashem saya panggil. Biar adil. Aduh, cepet deh. Lah saya tidak pernah ketemu Bapak Yahweh, saya berani kok masa orang yang ketemu kok seperti itu. Jadi kalau ditanya benar gak? Saya bilang tidak benar. Berarti dia tidak ketemu Tuhan. Sekarang kalau saudara ketemu seorang presiden terkenal, saudara dinasehati gitu mau gak? Pasti mau, bukan? Apalagi yang menasehati itu melihat sendiri di sono nggak ada nama-nama lain kecuali Yahweh dan Yeshua. Makanya di sini kita bisa uji nyali seseorang itu sampai di mana. Jadi sekali lagi jangan takut, saudara. Kuncinya ada di sini. Ini kenapa ini mati nih? Nah, ini kuncinya di sini, saudara. Kuncinya di sini. Ketika kita sudah mendapatkan api Tuhan itu bisa kita rasakan di hati loh. Kalau saudara ngelokro, aduh, hidup kok susah. Bisa kita ngomong, ada api Tuhan di dalam diri saya. Nggak bisa, saudara. Yang namanya api Tuhan itu meledak-ledak. Dia sifatnya dunamos. Begitu api Tuhan itu sudah menyala dalam diri kita, terjadilah ini yang kedua. Breakthrough, terobosan. Terobosan apa? Ya apa saja. Keluargamu yang terganggu bisa diterobos. Ekonomimu yang terganggu bisa diterobos. Tapi syaratnya jangan melihat ke belakang. Saudara pingin terima terobosan ekonomi, tapi ini kan corona. Saya mau tanya, bisa nggak kemahakuasaannya Bapak Yahweh menembus corona? Ya bisa, gampang sih sebetulnya. Tuhan tuh simple kok saudara. Cuman kitanya aja yang suka sulit-sulit. Ya. Ini loh. Ini pola Ibrani itu kayak gini saudara, kata Barak. Berlutut sambil memberikan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan memberkati Tuhan dalam pola pandang Ibrani. Sorry, ini saya salah nulis ya. Ini sama ini salah nulis. Malum, sambil ngantuk-ngantuk. Ya. Tapi saya yakin saudara pasti paham. Ya. Jadi memberkati itu adalah ketika kita berlutut, memberikan sesuatu. Itu memberkati saudara. Makanya tadi ada kalimat kata nil. Memberkati, saudara. Itu sebabnya kita perlu jadi miliknya dulu, yaitu dimeterai dalam meterai baptisan yang benar. Ayo, saya mau tanya sama saudara sekarang di sini. Siapa yang belum dimeterai dalam baptisan pembaharuan, segera baptis pembaharuan. Karena ada ayat firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 18. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Jadi saudara, ketika kan orang suka ngomong ya, saya lihat ada satu grup pengagung Bapak Yahweh. Di situ ada pendetanya saudara. Itu pernah pendeta itu tak kasih tahu tentang baptisan. Dia jawabnya apa? Loh Pak, saya sudah dibaptis baptis selam loh. Betul, tapi atas nama siapa?
atas nama asing itu. Ayat firman Tuhan, apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Jadi kita waktu dulu dibaptis dalam nama si A, itu ngikat kita, saudara. Spiritnya akan ikut kita. Ketika nanti di kursi pengadilan Tuhan, yang kita gabungkan dalam ikatan itu akan bilang, Tuhan, orang itu milik saya. Loh, kok bisa orang sudah pengagung Bapa Yahweh? Betul. Tanya dia dulu diikat dalam baptisan itu nama siapa? Nama saya. Jadi dia milik saya. Itu sebabnya harus dilepaskan, saudara. Dilepaskan. Saya selalu teriak-teriak seperti itu. Saya nggak peduli sekarang di luaran sana kan muncul Lukas Sutresno sesat. Jawaban saya gampang, EGB. Emang gue pikirin. Ya. Ngomong sesat itu kan selalu kalau ada hal-hal baru kan begitu, saudara. Dulu pada waktu muncul Pantekosta dianggap sesat. Setelah Pantekosta muncul karismatik juga dianggap sesat. Sekarang muncul pengagung Bapa Yahweh sesat. Tapi sekarang muncul lagi baptisan pembaharuan, sesat lagi, saudara. Terus begitu, itu gaya Kristen. Seringkali saya ngomong, coba kamu perhatikan semua agama di dunia ini. Orang Islam punya Muhammad. Sampai hari ini nggak pernah berubah jadi Muhammad. Namanya tetap sama. Orang Cina punya Kuan Kong, Kuan Ping, Kuan Im. Sampai hari ini namanya tetap sama. Orang Jawa punya tokoh namanya Nyi Roro Kidul. Sampai sekarang tetap Nyi Roro Kidul. Gak pernah jadi Nyi Roro Kulon. Ya. Tapi anehnya Tuhannya orang Israel berubah nama jadi Arab Yunani. Aneh gak, saudara? Kalau saya membuat sebuah ilustrasi, saya bikin ilustrasi yang masuk logika. Saya ilustrasinya begini, saudara. Di Sumatera, itu kan ada Danau Toba, saudara. Betul ya? Nah, Danau Toba itu di tengahnya kan ada pulau. Saudara tahu tuh namanya pulau apa? Pulau Samosir. Nah, di situ ada seorang yang kaya raya. Baik hati, ini ilustrasi ya. Orang yang kaya raya, baik hati. Dan orang ini akan membagi-bagikan warisannya. Tapi harus mau jadi anaknya dia. Yang mau jadi anaknya dia, maka akan diberi warisan. Nama orang itu adalah Bapak Sinaga. Tapi di Pulau Samosir itu ternyata tinggal orang Chinese di sana. Lalu orang Chinese ini dengar ada seseorang yang namanya Bapak Sinaga yang baik hati. Lalu orang Cina ini memviralkan nama Sinaga. Dia bilang begini, "Hai ya, ini orang saya namanya Bapak Liong," katanya. Pak Naga jadi Bapak Liong. Sama enggak, saudara? Naga dan Liong sama enggak? Sama, saudara. Wah, pamer ke sana kemari. Mau jadi anaknya Pak Liong. Ayo jadi anaknya Pak Liong, orangnya baik hati. Orang percaya bukan? Percaya. Berita ini semakin melebar, bukan cuma di Pulau Samosir, tapi sampai masuk ke Jawa. Lalu dijawab, orang dengar, oh namanya siapa Pak Liong? Oh Bapak Nogo katanya. Sekarang ada 3 nama. Bapak Sinaga, Bapak Liong, dan Bapak Nogo. Ya. Lalu orang berbondong-bondong mengakui untuk jadi anaknya sehingga terima warisan. Lalu mereka bikinlah surat pernyataan, yaitu menerima adopsi sebagai anaknya Bapak Sinaga. Yang sangat baik hati, sesuai dengan pimpinannya yang ngasih tahu. Orang Jawa bikin akte namanya anaknya Bapak Nogo. Yang orang Cina tulis anaknya Bapak Liong. Lalu akte ini disodorkanlah ke Pak Sinaga. Pak Sinaganya bingung nggak, saudara? Loh kok namaku udah di Nogo? Namaku kok udah di Liong?
Iki piye iki? Betul nggak saudara? Ini kita main logika saja. Nah itulah yang terjadi sekarang. Namanya yang benar Yeshua HaMashiach. Tetapi karena di situ ada penjajah Romawi sehingga namanya diubah jadi Yesus Kristus. Masuk ke Arab jadi Isa Al-Masih. Masuk ke Amerika jadi Jesus. Masuk ke Cina jadi Yesu. Saya pikir ini Yeshua HaMashiach kalau dia manusia biasa kayak kita, bingung juga namaku bisa berubah kemana-mana. Sadar nggak kita pakai main logika kayak gini saudara? Ketika mau diluruskan ngamuk. Lucu kan? Dikasih tahu yang benar malah ngamuk. Namanya itu bukan Pak Nogo, namanya itu Bapak Sinaga. Enggak bisa, saya taunya dulu begini. Dan buktinya saya terima mujizat katanya. Kalau taunya begitu, kita juga dulu waktu kecil nyanyinya bintang kecil bukan? Bintang kecil di langit yang tinggi. Image anak-anak bintang itu kecil. Tapi apa setelah dewasa kita akan nyanyi bintangnya kecil terus? Ya tidak, bintang itu besar saudara-saudara. Nah disinilah yang saya tentu katakan bahwa api Tuhan akan melakukan terobosan dalam bidang apapun yang menjadi penghalang dalam hidup saudara. Dan kalau saya katakan berkat, mohon maaf, pikiran kita jangan hanya tertuju pada materi. Ada banyak berkat. Kita sehat, berkat enggak? Berkat. Mbok duitnya 1 triliun, nek sakit-sakitan nggiken, ya percuma saudara. Duitnya banyak. Aku hari ini mau ke luar negeri. Ngapain? Berobat. Kalau mau ke luar negeri ya jalan-jalan. Jangan berobat saudara. Makanya saya bersyukur Tuhan kasih hadiah. Waktu itu istri saya bilang gini, Pap, mau ada pameran bunga tulip katanya teman kita yang di Belanda. Saya bilang kita nonton, kita datang ke sana. Saya terus terang nggak suka bunga saudara. Kalau istri saya senang kalau lihat bunga, happy nek saya ada bunga tancot malahan. Tapi waktu saya nonton pameran bunga tulip di Keikenhof, saya terkagum-kagum. Saudara bisa lihat video saya. Betapa dahsyatnya ciptaan Tuhan. Indah warna-warni, seperti permadani saudara. Hebat. Kenapa? Karena saya tahu ada terobosan. Kalau kita betul-betul memiliki nyala api dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya katakan sekali lagi bahwa yang namanya berkat itu tidak harus berupa uang, tetapi sehat. Bisa bernafas, berkat enggak? Berkat. Coba saja saudara pergi ke rumah sakit, untuk nafas saja bayar saudara. Kita gratis loh. Aduh enak ya. Anak ditutup terus, orang bisa kena hipoksia. Sekarang di Cina sudah mulai banyak saudara. Hipoksia itu kerusakan otak permanen karena kurangnya oksigen. Apalagi masker-masker yang ada pada umumnya itu tidak standarisasi kesehatan. Itu bahaya sekali. Ya. Dan saya sampaikan ini juga kepada jemaat. You suka nggak suka sama saya bodoh. Ya. Pokoknya saya memberi yang terbaik. Kita punya hikmat, itu juga berkat nggak? Berkat. Tidak berurusan dengan hukum, itu berkat nggak? Berkat. Bahkan saya katakan, saudara bisa pup ke WC, itu juga berkat loh. Saya pernah ngalami saudara. Sekali waktu, saya pas masih gasnya pol di dalam, sehingga sering kentut saudara. Nah waktu itu ada ketua kaum pria, itu kan orangnya tua. Ya.
bapaknya Dili. Itu pensiunan mayor jenderal. Saya duduk sama dia, datengin saya, saudara. Saya bilang, wah aku isi kentut-kentut yang malah teko. Ya. Dia orang tuanya tak entut ke kok yo ndak sopan, bunyi, ya toh. Kalau ndak dientut ke, kok perutnya sakit. Tapi demi untuk menjaga kesopanan, tak tahan, saudara. Dan ternyata kebablasan, ndak bisa keluar. Perutnya sampai besar, nggak bisa pup. Waduh, sakitnya luar biasa. Nyaris saya masuk rumah sakit. Jadi hanya kita bisa pup saja itu sudah merupakan berkat. Ya, saudara tidurnya nyenyak, itu berkat nggak? Berkat. Ketika saudara buka mata biar, wah atap kamar saya, berkat. Banyak orang yang buka mata, oh atap penjara. Begitu buka, oh atap tenda, karena dia ada di pengungsian. Atau ketika saudara buka mata, itu alam langsung langit. Saat ini kalau saudara lihat di YouTube, baik di Philadelphia, San Francisco, di mana-mana, banyak orang yang sekarang tidur di jalanan. Bahkan mereka tidak segan-segan sampai melakukan perampokan para turis. Begitu bis turis datang, dicegat, buka bagasinya, diambil semua. Itu kondisi keadaan dunia sekarang. Tapi tidak akan pernah terjadi bagi orang yang on fire dalam Bapa Yahweh. Tidak akan pernah terjadi. Tapi rahasianya tetap satu. Ini loh. Berkat, memberkati, memberi sesuatu. Memberikan bunga pada orang yang dicintainya. Itu adalah arti dari kata barak dalam pola Ibrani. Memberkati Bapa Yahweh itu adalah memberikan talenta untuk kemuliaan namanya. Sekarang yang jadi pertanyaan, talenta apa yang ada pada diri saudara? Kita mengaku saya punya kemampuan begini, tapi nggak pernah dipakai. Kita acuh begitu. Saya ketika percaya kepada Tuhan, sekalipun saya tidak pernah sekolah teologi, tapi saya punya keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan. Waktu dulu di Comal, saya nggak punya, ini listrik ya, listrik gereja itu kan dulu nebeng pakai diesel orang. Sampai masuk ke gereja paling 70 volt. Saya memang bisa teknik, saya bikin trafo sendiri. Step up, saya bikin tak gulung sendiri. Beli keren di Pasar Loak. Beli kawat email, tak etong, tak sendiri, gulung sendiri. Sekarang aja orang bikin trafo gampang, ada mesinnya. Dulu zaman saya nggak bisa, saudara. Mesti digulung pakai tangan, pedes-pedesan tangannya. Karena kalau kendor bunyi ter gitu. Akhirnya listrik jadi 110 volt, bahkan sampai 115. Kemudian ada lagi listrik masuk desa. Saya daftarkan, pakai duit saya sendiri. Saya nggak minta duit kas. Saya daftarkan di LKMD, di kelurahan. Setelah itu, saya lihat tumbuh-tumbuhan di gereja. Rumputnya banyak, saya bikin mesin babat. Tujuannya apa? Saya lakukan ini. Tuhan senang atau tidak? Saya kembangkan talenta saya. Ini yang namanya barak, saudara. Ini yang namanya memberkati Tuhan. Jangan sampai kita duduk di satu kehilat, tapi hanya untuk memanasi bangku kehilat. Salah. Makanya di tempat saya libatkan semua yang mau. Ayo terlibat. Kalau nggak mau terlibat dalam di sini, terlibat di luaran. Ya, nggak usah disuruh besukin teman-teman yang tidak datang. Itu termasuk barak, memberkati saudara-saudara. Ya. Dan kita kalau dipakai oleh Tuhan untuk melayani, kita bersyukur loh. Kenapa? Karena Tuhan itu bisa pakai malaikat kok. Dan dia nggak susah kalau Tuhan suruh malaikat.
Tapi Tuhan kok mau pakai kita, itu anugerah yang besar. Kadangkala ibadah saja nggak benar. Saya sering melihat tuh, ibadah online, saya amati. Loh ini masih ibadah kok pada bertengkar iki piye to iki? Sering nggak saudara ngamatin itu di kolom komen? Ya, masih ibadah ribut bertengkar. Maka saya kasih tahu tuh sama tim multimedia tempat saya. Ibadah-ibadah, kalau nanti ada orang yang mancing-mancing pertengkaran, keluarkan dia. Ya, kita nggak butuh orang-orang yang masuk hanya untuk mau ngajak bertengkar dalam suasana ibadah. Dan sekarang sudah tertib. Saya kasih tahu sama multimedia, tanya, tadi ada nggak yang ribut? Nggak ada, Pak. Kalau yang ribut, keluarkan. Kita harus serius dengan Bapak Yahweh. Lah ibadah saja nggak serius, bagaimana? Wes ibadahnya di rumah enak-enak, nggak serius, saudara-saudara. Lo karepe piye sajane? Nanti giliran dikehilat, main Facebook. Ya kapan tahunya kalau begitu nggak serius? Ya. Kalau enggak ya melayang-layang, pikirannya mengembara kemana-mana. Jadi dibenahi dulu ibadahnya yang benar. Lalu berikan sesuatu yang menarik untuk Tuhan. Maka yang terjadi seperti ini. Nah ini, barak, memberi, memberkati Bapak Yahweh. Nah, kenapa? Saudara tahu nggak apa arti dari kata terima kasih? Ini toda. Ini bacanya toda. Toda itu terima kasih. Terima kasih banyak itu toda raba. Nah, anak ini itu bisa melakukan ucapan terima kasih anytime, setiap waktu. Saya dimanapun berada. Apakah saya di mobil, kalau saya nganggur, saya selalu bilang begini, Bapak Yahweh, aku bangga dengan Engkau Tuhan. Aku sungguh-sungguh berterima kasih Engkau tunjukkan namamu kepadaku. Bayangin aja banyak orang yang sekolahnya teologi ya. Titelnya rentengan. Nama Yahweh aja nggak tahu, saudara. Kita yang nggak sekolah bisa tahu. Itu kan anugerah yang dahsyat sekali. Tapi kalau saudara menerima terus dan tidak pernah membagikan kepada orang lain, nanti kasusnya kayak begini nih. Jadi sakit perutnya, saudara. Mau bukti, makan saja terus, nggak usah ke WC. Kira-kira sakit nggak, saudara? Sakit. Saya kasih tahu ya, apa secara hukum logika saja itu sudah kelihatan ya. Saudara tahu nggak laut mati? Pernah ke laut mati? Siapa yang pernah ke laut mati? Oh pernah ya, ada beberapa. Laut Mati dan Danau Galilea itu mendapatkan air sumber yang sama. Yang ada namanya Banias, saudara. Saya pernah ke tempat sumber mata air Sungai Yordan. Itu di Banias namanya. Itu sumber mata airnya itu berbual-bual. Nah, yang masuk ke Danau Galilea dia tersalur. Sehingga danau itu ada kehidupan. Tapi kalau yang masuk ke Laut Mati, enggak tersalur kemana-mana. Makanya di dalam Laut Mati tidak ada kehidupan, saudara. Enggak ada ikan di Laut Mati. Saudara cari ikan hidup di Laut Mati enggak ada. Karena asinnya itu luar biasa. Bisa 7 kali lipat dari air asin biasa. Karena kalau saudara ambil garamnya situ, itu kalau ini agak sedikit pahit, saudara, karena saking asinnya. Ya. Itu artinya apa? Kalau kita tidak pernah menyalurkan berkat, itu kita seperti laut mati, nggak ada kehidupan. Contoh lain, saudara mau terima saja nafas, kalau saudara bernafas, tarik kan? Betul nggak? Nah sekarang tarik nafas, jangan dikeluar no. Piye itu saudara? Tarik ini. Nantilah pusing kepalanya saudara. Karena yang masuk harus dikeluarkan. Saudara terima berkat harus dikeluarkan.
Dan saya sampai hari ini tidak pernah takut untuk saya memberitakan. Saudara terima berkat, kembalikan perpuluhan. Perpuluhan nggak berlaku, nggak apa-apa. Nggak usah kembalikan kalau Anda owel sama duit. Saya selalu mengatakan, apakah dengan orang tidak mengembalikan perpuluhan itu duitnya utuh? Tidak, saudara. Jangan saudara kira aku tidak mengembalikan perpuluhan, duit saya utuh. Ayo sekarang. Tapi alam semesta akan tuntut saudara. Itu sudah hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Saudara tidak mengembalikan perpuluhan saudara, hutang pada alam semesta yang harus bayar. Cuman bayarnya nggak ke kehilat, gitu aja. Bayarnya bisa ke rumah sakit, bisa ke perampok, bisa kemana saja pokoknya. Di tempat saya beberapa tahun yang lalu ada jemaat baru. Saya beritakan tentang perpuluhan, dia bilang, wah Pak Lukas kurang ajar. Mosok ngomong katanya orang yang tidak mengembalikan perpuluhan itu merampok. Kan ayatnya ada dalam bahasa Inggris, betul nggak saudara? Why you are robbing me? Nah, itu kan jelas saudara. Mengapa kamu merampok aku? Karena kamu tidak mengembalikan tithes and offerings. Perpuluhan dan persembahan khusus. Persembahan offering itu persembahan kasih. Dia bilang, saya seumur-umur ikut gereja, nggak pernah saya dibilang perampok. Ya, saya ngomong aja, sudah kalau nggak mau kembalikan perpuluhan ya nggak apa-apa, wong saya juga nggak paksa kok. Kecuali kalau saya paksa, saya datangin orangnya, nggak pernah. Harus kesadaran sendiri-sendiri. Dia buka toko, selesai sore, dia bawa uang 1 kantong gandum, banyak sekali. Begitu ditaruh, dia tutup toko, krek. Nggak taunya ada orang yang nyaut, hilang saudara. 1 kantong gandum full duit hilang. Dia seorang grosir. Entah berapa ratus juta. Hanya karena dia ngomong, Pak Lukas itu ngomong yang ngawur masalah perpuluhan. Itulah yang disebut hutang pada alam semesta. Kalau nggak kena dia sekarang, ya bisa kena anaknya. Kalau nggak sekarang bisa 1 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi, bisa 10 tahun lagi. Tapi tetap duit itu mesti keluar. Karena Anda berhutang pada alam semesta. Ya. Saya selalu ngajarin sama anak-anak saya, termasuk saya sendiri. Kalau menerima sesuatu dan saudara mengakui itu adalah dari Tuhan, kembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Coba saudara mengingat, siapapun yang pernah berbuat baik kepada saudara, pernahkah saudara pikir untuk aku ingin memberkati mereka? Atau aku ingin berbuat baik? Saya punya prinsip sama Tuhan. Saya pernah ngomong begini, Tuhan, aku diberkati oleh ini, A, B, C. Orangnya ini. Beri saya kemampuan lebih untuk saya balas kebaikan orang ini. Itu prinsip saya. Apalagi saya sering nonton video-video pendek di TikTok itu, menarik sekali saudara. Ada orang yang tadinya cuma jualan sayur, kemudian sayurnya diobrak-abrik sama orang, dia nangis, ada anak muda yang ngasih duit. Sehingga sama orangnya bilang, sekali waktu aku akan balas kebaikanmu. Dan beberapa tahun kemudian, anak ini berubah menjadi seorang usahawan yang hebat. Dan dia balas kebaikan ibu tadi. Ini luar biasa, saudara. Dan saya bilang, Tuhan, beri kesempatan untuk saya jadi orang seperti ini. Saya akan balas semua orang yang pernah berbuat baik kepada saya. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, kalau saudara terima berkat, apa yang akan saudara lakukan? Sekarang saya mau tanya nih, ya. Kalau saudara hari ini terima berkat 100 juta misalnya, saudara mau lakukan apa? Kamu mau lakukan apa? Beli motor. Siapa lagi?
Yang mau angkat tangan, mau apa lagi? Apa? Belikan emas, ada lagi? Nah, itu baru benar tuh jawaban yang benar. Siapa tadi? Tolong angkat tangan. Yang ngomong perpuluhan, nah itu baru benar tuh. Ya. Kalau kita terima berkat, yang nomor satu adalah Tuhan dulu. Masalah motor urusan nanti, masalah emas urusan nanti. Perpuluhan dulu. Amin, saudara? Ya. Kenapa? Karena begitu kita terima duit besar, kita harus akui terima kasih Tuhan. Makanya kita mengembalikan, istilahnya tidak memberi, tapi mengembalikan. Mengembalikan dan memberi. Memberi itu dasarnya adalah hukum kasih. Tapi kalau mengembalikan, karena itu haknya Tuhan. Jadi kalau saudara mengembalikan perpuluhan, engkau belum memberi apa-apa sama Tuhan. Baru nanti yang disebut dengan offerings-nya. Nah itu sedekah istilahnya. Sedekah itu diambil dari kata sadik, saudara. Sade, dalet, yod, dan kaf. Membacanya sadik. Sadik itu artinya sedekah. Nah kata sadik itu juga bisa berarti kebenaran. Ya, yang benar itu sadik, saudara-saudara. Nah jadi bersyukurlah atas berkat yang saudara terima seperti Yesua. Memberi makan 5.000 bahkan sampai 7.000 orang. Waktu itu Yesua tanya, siapa di sini yang membawa makanan? Nggak ada satupun yang ngomong, berarti nggak ada orang yang bawa makanan. Ada anak kecil yang ngasih 5 roti 2 ikan. Betul ya? Dikasihkan Yesua. Ini loh Yesua ada 5 roti 2 ikan. Apakah Yesua nggak gerundel? Ini 5.000 orang bong. 5 roti dan 2 ikan tak cuil-cuil saupil-upil nggak habis, nggak akan ketutup. Piye? Apakah Yesua begitu? Tidak. Hal yang sedikit dia angkat, ucapkan syukur, dan dengan mengucap syukur terjadi multiplikasi, saudara. Bisakah ketika saudara hari ini bekerja, dapat uang, kumpulkan uangnya, pegang ditumpangi tangan atau diangkat, katakan, hari ini engkau memberkati aku ucapkan terima kasih kepadamu ya Bapa Yahweh. Buktikan kata-kata saya, saudara lakukan tiap hari seperti itu. Warung perdaganganmu bukan makin sepi, makin ramai. Kumpulin duit, angkat, Tuhan terima kasih. Kita prakteknya seperti Yesua. Dan saudara lihat hasilnya sangat luar biasa. Ada orang yang sempat ngomong sama saya begini, Pak, saya itu terus terang pingin mengembalikan perpuluhan. Tapi ya opo, nek misalnya gue main judi kalau gembala nih. Saya bilang mau buat main judi, kayak mau berjinah, kayak masa bodoh. Engkau tempatkan porsimu sebagai seorang yang mengembalikan. Kalau dia menyelewengkan uang, itu urusannya dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Makanya di dalam Lukas 6:38 dikatakan, berilah, maka akan diberikan kepadamu. Suatu takaran yang baik yang telah dipadatkan dan yang telah diguncangkan dan yang terlimpah mereka akan memberikan kepelukanmu, sebab dengan ukuran yang sama yang kamu ukurkan, hal itu akan diukurkan kembali kepadamu. Saya tambahi lagi kitab Mislei atau Amsal 11 ayat 24-25. Ada orang yang menebar harta tapi bertambah kaya. Tapi ada orang yang benar-benar berhikmat malah kekurangan. Jiwa yang penuh berkat akan dibuat makmur. Siapa yang mengairi, dia sendiri akan diairi. Sedekah atau sadakah itu juga bisa berarti sadik. Makanya ada istilah apa? Yakob hasadik, itu Yakob si orang benar. Ya. Sadik itu sama saja. Saudara sedang memberitahu kalau aku adalah orang kaya.
Kalau saudara mengembalikan perpuluhan, apa yang ada dalam diri saudara? Saudara katakan, saya orang kaya, sehingga saya kembalikan perpuluhan. Kenapa? Nggak butuh, namanya juga orang kaya kok. Kadangkala orang kalau dikasih bahasa yang baik itu sok menolak. Misalnya, namamu siapa? Ivan. Sekarang Ivan kamu makin gagah ya, makin cakep. Enggak, itu ditolak saudara. Ngerti enggak? Ini enggak boleh kayak gitu. Kalau Ivan, kamu sekarang makin ganteng, makin gagah. Amin, haleluya. Harusnya begitu saudara. Ya. Saya kalau ke tol, saya kan punya e-tol, itu kan isinya banyak saudara. Begitu ditempelin, suka supirnya bilang gini, wih saldonya banyak amat Pak Lukas. Saya jawabnya maklum lah, namanya juga orang kaya. Saya selalu begitu saudara. Saudara pingin menjadi orang kaya, lakukan tindakan profetik. Saya ajari saudara. Ya, saya ajari. Pernah sekali waktu, ada orang yang ngasih mobil saya sampai 2 kali. Minta tolong saya untuk mendoakan rumahnya karena kebakaran. Waktu dia naik mobil, saya diajak makan di restoran yang mahal. Saya bilang sama orang ini, Pak, Bapak suka nggak kalau saya jadi orang kaya? Wah, aku senang nih Pak Lukas kaya. Oke, hari ini saya kaya Pak. Jadi minta tolong untuk makanan ini saya yang bayar. Bengong, saudara. Saya ambil profetiknya di situ. Saudara pingin hidup kaya raya, masuklah ke hotel bintang 5. Tapi pakainya ya harus pakai jas, pakai dasi. Ya, kayak orang beneran yang mau nginep, saudara. Duduk aja di lobi atau ngomong sama resepsionisnya. Ngomong, Mbak, saya mau ada janjian dengan teman saya mau ke sini. Saya tak duduk di situ ya, Mbak. Kira-kira boleh nggak, saudara? Boleh, tapi nek pakai pakaiannya kaos oblong gitu boleh nggak? Nggak boleh, pakai yang jas. Duduk sambil baca koran. Tarik energi kekayaan dari hotel itu, saudara. Ayo, ada yang berani? Saya ajari jemaat gitu loh. Masuk aja ke hotel, nggak mungkin saudara diusir. Saudara datang baik-baik pakai jas, perlente. Mbaknya itu takut ngusir saudara. Tapi kalau saudara pakai kaos oblong, celana cindek, wah ya. Ngapain mas kesini? Tunggu di luar aja. Tapi kalau saudara pakai pakaian perlente, wah ini pejabat ini. Nggak berani dia. Saudara duduk aja di situ. Wah nikmatnya. Bayangkan, wah aku nginap di hotel bintang 5 nih. Aku sedang menikmati kekayaan. Itu saudara menyerap energi. Terus saudara datangi, Mbak, ini sorry ya Mbak, ini orang tak tunggu nggak datang-datang, tak pulang dulu. Pulang saudara. Ngerti nggak? Kita ini nyerap energinya. Saya ngajari jemaat begitu saudara. Kalau kita berani, saudara betul-betul alami. Saudara, saya pada waktu pengen pergi ke Swiss, apa yang saya lakukan? Saya nonton vlog orang. Saya tonton vlog orang, walaupun nggak kenal. Kalau kenal lebih nyaman, lebih cepat saudara. Saya nonton vlog orang tak implengi. Kamu bisa, aku pasti bisa sampai ke sini. Dan ternyata bisa saudara. Saya ke Swiss itu sudah 3 kali. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada anak muda yang dibully di sekolahnya. Namanya Mona dari Makassar. Dibully habis-habisan sama temannya. Tapi dia dengar khotbah saya, dia bilang, aku mau sekolah di Jerman. Anak teman-temannya bilang, goblok sekolah di Jerman mana bisa. Tapi 3 hari menjelang dia berangkat ke Jerman, dia bayar hutang sama saya. Kan saya selalu ngomong gini, kalau dapat mujizat, bayar sama saya. Bayar kesaksian, bukan duit. Dia datang dari Makassar ke Magelang, dia bersaksi. Ada videonya, saudara. Dia bilang, saya berangkat ke Jerman. Apa yang dia dapat dari hasil hukum law of attraction?
Pergi ke Jerman, tiketnya gratis. Pesawatnya gratis. Di sana sekolahnya gratis. Penginapannya juga gratis karena ikut native orang bule. Dan dia juga dapat kerjaan gratis. Yang bayar cuma nggawe paspor. Dahsyat gak saudara? Kenapa? Karena dia setia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sampai hari ini anak itu masih di Jerman. Pasti tentu saja bahasa Jermannya makin lancar, bukan? Beranikah kita menyerap energi dari alam semesta untuk masuk ke dalam hidup kita? Kalau kita sudah bicara berkat, Bapak Yahweh itu tidak tanggung-tanggung, saudara. Ilustrasi saya yang terakhir. Saya pernah sekali waktu ada orang curhat sama saya begini. Pak Lukas, saya ditipu oleh si A. Ditipu berapa? Ya sekitar 50-60 juta. Oke? Kamu pernah praktek hukum loa enggak? Enggak tahu hukum loa itu apa. Tak ajari hukum loa. Terus saya bilang begini. Kamu tahu enggak? Alam semesta ini ibarat seperti air terjun Niagara. Pernah lihat air terjun Niagara? Angkat tangan. Siapa yang pernah? Pernah ya, air terjun Niagara. Walaupun belum ke sana kan ada gambarnya, bukan? Berarti pernah lihat. Air terjun Niagara itu jutaan galon airnya, saudara. Kira-kira saya mau tanya, kalau saudara bawa gelas, ngambil air terjun Niagara, dapat 1 gelas enggak? Dapat dong. Ya. Nah sekarang gelas yang saudara ambil itu, kan seneng saudara punya minuman, iya toh? Direbut orang. Apa yang kita lakukan? Gontok-gontokan rebutan yang cuma 1 gelas? Atau saudara ambil drum, saudara ambil sendiri, ambil lagi. Ngapain kita gontok-gontokan dengan yang cuma sedikit, saudara? Kekayaan alam semesta itu unlimited, tidak terbatas. Tinggal engkau berani enggak membuka hatimu untuk terima yang lebih besar. Ketika engkau berani berkata, pasti jadi. Beranilah mengucapkan hal-hal yang terbalik. Saya selalu mengatakan begini, di Kejadian 1 ayat 1-2. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi tidak berbentuk. Bereshit bara Elohim et hasyamayim wa et haares. Di ayat keduanya dikatakan tohu wa vohu. Berantakan gelap gulita. Pernah nggak kita mikir? Tuhan telah nyiptakan sesuatu lah sempurna. Kenapa kok ayat kedua berantakan? Buminya tak berbentuk. Berarti ada oknum lain yang merusak ciptaannya Bapak Yahweh. Suasananya pun gelap gulita. Lalu dalam kegelapan dan keadaan kacau, apa yang Bapak Yahweh katakan? Dia selalu berkata, Yehi or, jadilah terang. Berarti ucapan Bapak Yahweh ini kebalikan dari fakta. Betul ya, saudara? Terangnya jadi enggak? Jadi. Lah kalau kita, dia suruh ngomong sing bener, faktanya dong, faktanya. Ya wis nikmati saja faktamu. Jangan lihat fakta. Fakta itu adalah hasil pemikiranmu masa lalu. Karena alam supranatural itu lebih dulu nanti yang akan datang terjadi. Karena firman Tuhan katakan apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi engkau harus berani ngomong yang kebalikan. Loh, kita sudah memberkati Bapak Yahweh kok. Ngapain kita takut, saudara? Harus berani bicara yang terbalik. Kalau sekalipun saudara dalam kondisi gelap ekonomimu, ngomong, dibicarakan. Jadi kita harus ngomong, saudara. Karena kekuatan mencipta itu dari mulut kita. Kekuatan menciptanya besar. Makanya Tuhan menjadikan manusia menurut rupa dan gambarnya. Lah Tuhan mencipta lah ngomong dulu, saudara.
Kalau manusia kan kualik. Faktanya dulu dong. Lawang kondisi kayak begini kok. Ngomong. Tapi kitab suci mengatakan bicara dulu jadi. Indonesia waktu dijajah mereka teriak merdeka. Ojo ngomong ngono, iki urung merdeka. Enggak, saudara. Begitu orang bilang merdeka, jawabnya merdeka dengan meledak-ledak. Maka terjadi kemerdekaan. Begitu juga ekonomi, saudara. Jangan mau dibohongi setan. Setan itu selalu membuat manusia sengsara. Tapi Bapa Yahweh selalu ingin memberkati kita. Karena kita juga memberkati Bapa Yahweh. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa.